Gini, mungkin dari wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan ya, konstruksi-konstruksi hukum yang harus dipatuhi, yang harus dimengerti, dipahami oleh masing-masing pihak ya. Yang pertama, kan saya sudah gambarkan bahwa terjadinya penyiraman air keras terhadap Agus, ketemulah Novi dengan si Agusnya. Kena ibahnya dia ngomong, udah kamu bantu, saya bantu. Kalau nggak salah waktu itu saya ulangi lagi ya, saya dibantu 35 juta aku nggak salah waktu itu. Tapi kan nggak cukup. Akhirnya menggandenglah Denny Sumargo. Nah, dengan menggandeng Denny Sumargo terkumpullah, terakumulasi kurang lebih 1,5 M kurang lebih itu ya. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan, inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Nah, ini bukan sodakoh, ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Kalau namanya donasi, kan sudah saya katakan itu terstruktur ya. Dikumpulkan dari para donatur, terstruktur, masuk di dalam suatu perkumpulan atau yayasan. Nah, dari sini akan ditujukan kepada objek. Sebelum ini donasi dikumpulkan, tentu ada kesepakatan dulu antara inisiator dengan objek. Kamu kenapa? Mau dibutuhkan untuk apa? Untuk mata, ya sudah saya bantu. Tujuan daripada podcastnya Denny Sumargo disampaikan membantu perobatan matanya Agus, bukan membantu online, bukan membantu kehidupan dia. Ini kadang-kadang kenapa kok suka rancu gitu loh. Mari kita berpikir betul-betul rasional gitu loh. Lah kalau seandainya seperti itu sudah uang Agus, lo semua nanti akan mau dong. Siapa yang nggak mau? Alasan saya kelingking saya patah. Kumpulkan nanti dapat 2 miliar buat saya beli rumah. Nah, ini ilmu logika ya gitu ya. Ilmu logika yang harus betul-betul kita pahami. Jadi saya sampaikan di sini, itu bukan uang Agus. Ini biar tahu, ini bukan uang Agus, bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo. Tapi uang para donatur yang merupakan amal dan kemanusiaan dikumpulkan di dalam akumulasi di Novinya. Nah, sayangnya pada saat perjalanan ini harusnya Denny Sumargo kan membuat itu supaya dikirimkan melalui yayasan, karena kan Novi yang menggagas, inisiator. Nah, entah bagaimana ceritanya kok bisa-bisanya rekening Agus masuk ke sana. Denny nggak ngerti. Nah, dalam perjalanannya ternyata uang itu disimpangkan tidak untuk peruntukannya. Lah, lucu dong. Tadi untuk mata, bukan mata yang dipikirin, malah bayar rumah, beli online, dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar-dengar mau membagikan kepada keluarganya. Loh, enak banget. Emang manusia istimewa dari mana? Nah, kira-kira ya. Jadi, ini saya gambarkan lebih awal dulu. Ini bukan uang Agus. Ini uang donatur. Kalau seandainya, ini Pablo atas nama kuasa donatur. Tapi tentunya nggak bisa sembarangan, harus merupakan donatur secara mayoritas. Apabila voting dilakukan secara mayoritas, ini yang dibawa ke pengadilan tadi. Diputuskan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Pada saat diputuskan pengadilan, tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Mau Agus, mau Denny, mau Novi. Kan sempat ada polling juga tuh Jenderal ya, ada 3 polling, bahwa polling pertama uangnya dikasih yang membutuhkan, kedua untuk berobat, dan ketiga dikembalikan ke Agus. Nah, untuk polling yang paling sedikit itu dikembalikan ke Agus, artinya salah 7 ya? Iya, salah 7. Mungkin menanggapi hal tersebut itu gimana Jenderal, bisa nggak sih? Kalau seandainya di polling tuh sebagian besar, maka saya katakan kan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan, ketetapan. Tapi tentunya persetujuan daripada donatur secara mayoritas. Kalau memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, sah secara hukum. Kenapa? Karena terjadi kekisruan
ternyata konstruksinya tidak tepat, peruntukannya nggak tepat, malah terjadi clash. Nah ini kan tidak sesuai lagi. Sedangkan donatur di dalam inmainya itu saya untuk membantu untuk mata, kok larinya kemana-mana. Ya mendingan kita peruntukkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya kira-kira gitu. Jadi kita tolong nah juga saya mohonkan kepada siapapun kita, mau itu lawyer segala macam, sama-sama duduk kita secara jernih. Kok masalah kayak gini kok dibikin jadi kisru yang macam-macam sampai melebar kayak seolah-olah mau perang dunia gitu loh. Padahal masalahnya cuma uang donasi. Dan pengertian uang donasi itu tidak dipahami oleh masing-masing pihak. Agus jangan dicekokin, bahasa itu uangmu. Siapapun yang menyampaikan itu catat baik-baik, itu bukan uang Agus. Uang untuk perobatan mata Agus. Beda ya? Bukan uang, kalau uang Agus secara sumbangan mau dipakai apapun terserah. Tapi uang donasi itu untuk perobatan mata Agus. Berarti ada peruntukannya. Karena itu donatur memberikan uluran tangannya, jangan disimpangkan kepada yang lain. Ini yang juga pokok permasalahan kelas ini, akibatnya dari Yayasan Nopi menarik kembali ke yayasan dengan catatan yang saya dengar ya, bahwa Nopi mengajak dia untuk berobat. Berobat karena memang peruntukannya untuk mata, tapi tidak mau menolak. Kira-kira begitu. Tapi kalau dari pihak kuasa hukumnya Agus sendiri, FA mengatakan selalu bahwa itu hak Agus, itu uang Agus. Menurut Jenderal sendiri gimana? Apakah memang benar itu uang Agus? Lah saya kan sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan itu bukan uang Agus, bukan Sampai uang dia Novi. laporin sana sini segala itu gimana Ya Jenderal? itulah. Ya saya nggak mau campur ya, karena kita sesama lawyers ya. Itu urusan dia untuk berbicara apapun, itu kan dia punya hak. Tapi dia lah yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya berbicara tentang konstruksi hukum yang benar ya seperti itu. Uang itu bukan milik siapa-siapa, milik donatur. Kalau secara hukum ya? Secara hukum lah, kita berbicara hukum. Maka saya katakan tadi, jangan kita nyamber-nyamber ke arah yang nggak jelas. Mari kita berbicara tentang masalah mekanisme hukum, harfiah hukum, konstruksi hukum. Mana yang sesungguhnya ya kita lakukan supaya jangan menabrak barikade hukum itu. Kan itu tugas kita lawyers. Lah lawyers kalau kita berbicara serampangan di lapangan, untuk apa jadi lawyers? Kita berbicara dengan akidah hukum. Sehingga kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, oh begini sistematikanya. Kan orang awam belum tentu tahu. Nah tugas kita lah untuk mencerahkan masyarakat, supaya dia jangan abuse dia, bingung dia. Nah dengan pencerahan saya ini mudah-mudahan masyarakat tahu oh, sebenarnya mekanisme begini, perjalanannya begini. Nah orang-orang yang mengerti hukum, jangan menyimpangkan itu. Memberikan pemahaman yang sah pada para netizen, publik. Ini yang benar yang mana sih? Akhirnya mereka merasa mungkin nggak ngerti, tapi yang ngerti merasa terbodohi. Nah, objek ini yang perlu diberikan pengertian itu. Saya yakin di dalam kepalanya Agus dia kirain ini uangnya ini. Enggak. Uang untuk perobatan mata Agus. Sesuai dengan kesepakatan. Kan gitu kira-kira. Bang. Ya. Perihal yang para donatur ini sudah mengajukan ke pengadilan nih Bang, untuk disidangkan supaya ada titik temunya begitu Bang. Mungkin menurut Abang sendiri langkah dari para lawyer donatur ini sudah tepat belum sih Bang? Lah sekarang begini, kan kesana nih terjadi kemacetan sampai deadlock dan sebagainya tentang masalah uangnya, peruntukannya. Nah, Novi tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri karena terjadi disuruh dengan Agusnya sendiri. Padahal tujuan Novi kan benar. Dia lakukan dengan susah payah, habis moralnya, pikirannya, waktunya hanya untuk menolong orang. Tapi faktanya inilah yang dia terima. Makanya dalam keterangan saya terdahulu, kita menolong orang malah kita digigit. Ironis memang. Nah, yang saya katakan, saya sangat menyesalkan tindakan Agus ini. Ya, kamu sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Kamu sudah ditolong tapi tidak bersyukur. Lah kalau namanya orang yang ditolong itu merendah lah. Nanti kita minta butut pertolongan. Masa pertolongan kita sombong? Lo bisa nggak bantu gue? Orang gila juga nggak mau bantu. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan oleh kuasa donatur itu sah-sah saja, daripada tidak ada kepastian hukumnya, lakukan kepastian hukum yaitu melalui pengadilan. Ketetapan dilakukan tentunya yang saya sampaikan tadi harus melalui voting mayoritas donatur. Diperuntukkan untuk apa? Kalau sudah ditetapkan pengadilan, nggak ada yang bisa ganggu gugat.
siapapun. Itu keputusan hukum loh, final, mengikat, gitu kira-kira. Jenderal, mohon izin terkait tadi kuasa hukum FA itu menyebutkan bahwa mengomentari terkait komentar Jenderal, katanya Jenderal kan menyebut bahwa Agus itu dia bilang katanya Jenderal itu tidak mengikuti kasus ini itu dari awal, dia bilang kayak gitu, awal kasus kisruh donasi, sehingga beliau ada rencana untuk menghubungi Jenderal untuk Duduk bareng. Iya, duduk bareng untuk membahas kasus ini. Gimana Jenderal? Kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau namanya Dinda Farah udah biasa komunikasi dengan saya. Ya. Kemarin juga komunikasi dengan saya. Tapi saya harus berbicara sesuai harfiah hukum. Gitu loh. Luruskan masalah. Jadi bukan berarti saya itu berseberangan dengan Farhad, tapi dalam konstruksi hukum saya harus memberikan pencerahan kepada masyarakat yang benar. Loh, di mana pengertian? Makanya orang kadang-kadang nggak ngerti namanya pengertian donasi dengan sumbangan. Nah, kalau sumbangan saya udah contohkan, saya melihat orang pengemis tengah jalan, bajunya robek-robek, nggak makan, udah susah payah. Saya bantu dia, sodakoh lah dari saya sumbangan. Mungkin kurang, saya panggil teman saya, kita bantu dia, yuk bantu. Pada saat sudah dibantu dia bisa makan, lebihnya dia beli bajunya yang koyak. Itu sah-sah saja. Itu sumbangan. Itu sumbangan, sodako. Mau dipakai untuk apa terserah. Tapi kalau donasi ya nggak bisa. Seperti contoh Kota Amal untuk donasi gempa bumi. Kumpulkan donasi untuk gempa bumi terus dipakai untuk beli Alphard. Itu kan dari para donatur punya kepedulian. Terus dibeli Alphard nggak sesuai dengan peruntukannya. Ya, itu udah penipuan, penggelapan namanya. Nah, tolong kita mengerti harfiah donasi lah ya. Donasi itu ya udah jelas pasti terstruktur, pasti ada organisasinya. Pasti ada suatu perkumpulan atau yayasan yang menggawangi atau mewadahi gitu loh. Disitulah aliran itu datang. Tapi tentunya sebelum ini dilakukan ada koordinasi dengan objek. Siapa yang merasa mengalami itu? Nah, contohnya ada orang buta atau ada orang yang diamputasi, dia nggak punya uang, dipanggil, kamu kita bantu ya dari yayasan, tapi saya kumpulkan dari donatur. Terus yang patah kaki ini udahlah, biar aja patah kaki saya mau pengen beli rumah. Sekarang saya tanya Anda, mau nggak donatur itu menyumbang? Ini ilmu logika loh ya. Enak aja, gua aja masih butuh duit 1,5 M dipakai sama dia gara-gara dikatakan donasi itu sumbangan. Loh, yang nyumbang aja belum tentu ada uangnya 100 juta. Ini ilmu logika ya, nggak usah ilmu hukum dulu deh. Tolong nalar kita tuh jalan, gitu loh. Nah, tapi saya nggak mengatakan silakan, saya bilang silakan para teman-teman tuh memberikan tanggapannya, tentunya berikan konstruksi hukum yang benar, gitu loh. Jenderal, kalau misalkan ini Farhad kan tadi bilang bahwa Novi dan Densu nggak ada izin kepada Kemensos terkait donasi Agus. Nah, itu gimana mungkin penjelasan secara Izin apa? Dia membuka donasi untuk Agus, cuma nggak ada izin dari Kemensos. Itu mungkin gimana? Loh, ini kan ada strukturnya. Suatu yayasan bilang nggak ada izin ya. Sebaiknya ya, memang sebaiknya sih ada ya, itu sebaiknya. Sehingga betul-betul ada sistem audit gitu ya. Itu memang ada benarnya. Tapi kalau namanya uluran tangan kita donasi itu secara niat baik itu sah-sah saja, gitu loh kira-kira. Nah, memang suatu perkumpulan yayasan itu harus betul-betul seizin daripada lembaga negara, sehingga betul-betul memang dia melakukan tugas kemanusiaan tuh sepengetahuan lembaga negara yang membawainya itu Kementerian Sosial itu memang ada betulnya ya, sehingga dia betul-betul ada yang mengaudit. Jadi jangan sampai nanti yayasan ini dengan alasan mengumpulkan donasi atau untuk kepentingan dia. Nah, itu juga harus diwaspadai. Makanya ada sistem monitor daripada Kemensos itu. Kira-kira gitu ya. Jenderal, ini kan update-nya juga Agus besok akan menjalani perawatan di rumah sakit gratis kalau nggak salah disebut sama Bang Farhad gitu, mungkin menanggapnya seperti apa? Saya sudah sampaikan, siapapun yang punya kepedulian membawa itu ke rumah sakit, yang penting dengan dana yang dia miliki sah-sah saja, silakan aja. Itu kan kemanusiaan dia. Dan kita apresiasi kalau memang Farhad mau bawa itu berobat,
apresiasi dong ya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, luruskan masalah. Yang penting jangan tumpang tindih. Nah, kalau apapun yang dilakukan itu dengan maksud tujuan apa, saya nggak mau ikut campur. Tapi apa mission dia, kalau memang betul-betul positif, lakukan saja. Fokus dengan penyembuhan. Ya, fokus dengan penyembuhannya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Ini berlarut-larut. Agus juga nggak pernah berpikir paling mengutamakan matanya daripada uang. Akibatnya ini kan ada absesnya, nanti lama-lama kan tidak bisa diobati lagi. Uang nggak dapat, matanya makin buta. Kenapa? Ini saya bilang jangan kita serakah. Sudahlah, ikuti aja aturan main. Kesepakatan pertama tuh diikuti aja. Ini saya sampaikan, tanpa pengacara pun. Nggak usah ada pengacara. Kalau ada niat hati yang baik keluarga Agus dengan Novi, selesaikan, buat kesepakatan bahwa kamu saya obati ya. Iya Bu Novi, obati saya. Nanti pengeluaran nanti dilakukan dari hasil donasi itu, kan selesai. Ngapain ribut? Ini ribut kayak sejagat raya gitu loh. Heran gitu loh. Sampai akhirnya Kemensos turun tangan gimana aja mungkin? Kalau Kemensos turun tangan, memang itu tugas dan tanggung jawabnya. Cuma, nah ini saya berharap juga tolong dicatat baik-baik bahwa yang mengalami penderitaan ini bukan cuma Agus. Kemensos juga harus hati-hati melakukan langkah-langkah ini. Nanti banyak yang menuntut nanti. Emang dia saja warga negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Sosial. Terus kami ini yang patah kakinya, yang jantungnya sebelah, yang matanya picek, butuh juga bantuan. Adil dong. Sebagai lembaga negara, kalau gitu nanti gimana? Artinya menimbulkan pro dan kontra dong, Jenderal. Menimbulkan pro dan kontra. Ini Dampaknya hati-hati apa juga. ya, Ya dampaknya ya bisa membuat kecemburuan sosial. Nah bisa akibatnya bahwa tingkat kepercayaan kepada kementerian itu jadi nggak ada. Pilih kasih. Emang kelebihan si Agus apa? Nanti datang orang buta yang dari sana, saya juga pengen diganti nih. Nah, siapa yang ganti mata saya? Kok begitu spesialisnya? Nah, ini kan harus kita pikirkan baik-baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya Agus itu betul-betul dia tuh mengerti, memahami apa yang dia alami, jangan booming lah. Jangan memantik orang untuk memberikan reaksi. Akibatnya orang yang sependeritaan seperti dia banyak menuntut nanti. Lah kamu syukuri aja sebenarnya gitu loh. Syukuri kamu diobati. Ya alhamdulillah. Ini jangan membawa-bawa yang lain gitu. Bawa orang tua, bawa ini nanti walat segala macam, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Oh Agus kok yang berhubungan kok sampai ikut campur orang tua segala macam. Enggak apa ya? Apa saya bilang tuh nggak masuk di akal gitu loh, nggak ada relevansinya gitu loh. Tapi ya silakan aja hak mereka. Tapi saya minta masyarakat juga jernih mencermati ini. Nah, jadi kalau sananya netizen juga memberikan komentar-komentar itu ya harusnya introspeksi diri. Lah, orang mengatakan saya gila, saya marah besar. Tapi kalau sudah 1000 mengatakan saya gila, saya perlu juga berobat ke rumah sakit jiwa. Itu analoginya seperti itu gitu kan. Bener nggak saya gila gitu loh. Lah kalau sudah orang sudah banyak menghujat nggak benar, itu harus introspeksi diri. Eliminir, minimize itu hujatan-hujatan masyarakat. Bagaimana? Ya itu secara implisit ada kan pertemuan. Udahlah, pertemuan aja lah antara Agus dengan Novi, duduk sama rendah ya. Sama-sama menyelesaikan ini, nggak usah ada arogansi, nggak usah ada melakukan kekuatan-kekuatan yang macam-macam, ancam-mengancam, lapor-melapor. Ini kayak negara apa kita gitu loh. Intinya cuma pengobatan mata. Ini yang kira-kira mari sama-sama kita berpikir jernih, selesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru. Bang, Tentu. kemarin tadi Bang Eva juga mengatakan ingin melaporkan Densu karena ada dugaan ancaman, karena kan Bang Densu menawarkan Agus itu uang 300M untuk pengobatan, tapi katanya itu tidak boleh diketahui oleh FA sebagai pengacaranya. Nah, ada syaratnya untuk mencabut laporan. Nah, menurut FA ini adalah sebagai pengancaman, bentuk pengancaman gitu Bang. Itu gimana? Wah, Penyuapan dan segala macam. penyuapan apa? Uang-uangnya si Densu. Nah dia kan punya keinginan tuh, yang penting nggak perlu tahu ya. Sama aja saya mau ngasih duit sama lo, jangan tau temen lo ya. Ribet katanya. Ribet, ntar pusing gua. Sah-sah aja. Kecuali dia menggunakan uang ini dengan mengandalkan orang lain, uang dia yang mau dikasih kok. Nah,
sah-sah saja ya, nggak usah tahu dia ya, sah-sah saja. Kalau seandainya Agus mau melakukan itu ya, di mana salahnya? Terus kemudian ngancamnya itu, diancamnya di mana? Ini ya, tolong saya katakan konstruksi hukum itu yang bener lah gitu loh. Jadi jangan kita sembarang aja gitu loh ya. Maka saya bilang, saya berharap juga kepada pihak lawyersnya, ayo kembali bersama-sama, sudahlah. Fokuskan saja pada pengobatan mata ini. Nggak usah kita berdebat lagi untuk melakukan ini. Novi, kalau seandainya sudah betul-betul untuk perobatan mata, lakukan juga lah. Ya sama-sama kepala dingin lah ya. Karena tujuan utama daripada donasi adalah untuk perobatan mata. Itu saja. Tapi kalau dalam konstruksi hukumnya itu yang tadi dibilang sama FA tentang dugaan penyuapan itu masuk nggak kira-kira? Nggak masuk lah. Apa yang disuap? Yang disuap itu pejabat negara disuap. Lembaga negara, tindak pidana korupsi, emang dia lembaga negara. Terus penyuapannya di mana uang duit dia kok? Iya. Apa yang disuap? Nah, contohnya, ada seorang polisi, ya, ini kasus pencurian. Kau jangan bikin kasus pencurian dalam BAP-mu ya. Saya kasih uang kos sekian. Nah, itu baru penyuapan. Tapi kalau Densu mau ngasih uang sama dia, lo terima syukur. Mau terima juga emang gue pikirin. Yang penting gue nggak mau tahu orang lain. Lo diam-diam aja, ini buat lo. Ya kalau syukur-syukur lo mau cabut deh, cabut aja. Itu kan tergantung Agus. Mau cabut atau enggak. Kan gitu kira-kira. Maka saya bilang, critical point-nya dia Agus jangan buat masalah-masalah terus. Lo mau diobatin gak usah bikin masalah gitu loh. Itu yang sangat saya sesalkan sama ini orang. Kalau dari dulu dia mengikuti aturan main tuh udah clear, gak ada masalah. Ini dia sudah merasa melihat uang itu langsung lupa akan jati dirinya, lupa bahwa dia mau berobat, lupa bahwa dia tuh sudah mau dibantu orang. Ironis dong. Sudah susah payah membantunya kok malah berlawanan dengan orang yang membantu. Tidak ada ucapan terima kasih. Kalau tahu dulu Novi kayak gini, dalam batinnya, gak mau, gue capek, gue ngapain ngurusin lo. Itu kasarnya kan begitu. Enak aja, udah capek gue datangin lo. Dengan ibah saya datang, gue kumpulkan. Terus kok neko-neko lagi. Emang lo siapa? Kalau bahasa premannya kan gitu. Saudara bukan, pemilik kagak. Gue bantu. Mendingan gue bantu orang-orang yang lain. Yang menghormati, menghargai yang saya lakukan dengan uluran tangan saya melalui yayasan saya, kira-kira gitu ya. Jenderal, ini banyak banget nih netizen yang memuji Jenderal terkait kasus ini. Maksudnya konstruksi hukumnya tuh jelas gitu, penerangannya gitu. Banyak netizen yang memuji Jenderal, gimana mungkin? Saya kan tidak pernah berpikir bahwa saya harus dipuji. Karena saya ini adalah orang yang tidak sempurna juga. Yang apa yang saya keluarkan ini sesuai dengan apa yang saya pelajari, sesuai dengan pengalaman saya. Kebetulan saya ini adalah mantan reserse, mantan penyidik seumur hidup. Jadi saya tahu konstruksi hukum ini kena kemana, ini bagaimana dan bagaimana. Kalau laporan seseorang ini bisa ditindaklanjut atau tidak. Kemudian saya berikan konstruksi hukum itu kepada masyarakat. Kebetulan ada case. Nah case ini saya jelaskan asal muasal permasalahannya. Kemudian bagaimana pelaksanaan ke depannya harus seperti itu. Makanya saya katakan berkali-kali, kalau kita mau mendinginkan kepala, pasti kita tahu solusinya. Jangan arogan kita, jangan mengedepankan siapa kita. Duduklah sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama-sama kita menyelesaikan. Tentu orang-orang yang berpendidikan pasti akan tahu cara menyelesaikan dengan baik. Karena sudah ada aturan main hukumnya yang nggak boleh dilanggar. Nah, makanya saya ironisnya mendengarkan ada orang yang mengatakan donasi itu sumbangan sukarela. Nggak bisa. Donasi berbeda dengan sumbangan sodako atau amal. Sekarang ada di masjid tuh kota amal, kan dimasukkan tuh. Nah kita kan nggak tahu untuk apa ini. Nggak ditulis pembangunan masjid, tapi kan ini kan tidak diaudit. Ini kan kerelaan kita. Mungkin juga bisa juga untuk dipergunakan kepada marbotnya, untuk menggaji marbotnya, bisa saja. Tapi kalau ini kan udah jelas. Lihat aja pertama sekali awal mulanya itu. Novi datang dengan Agus, berbicara tentang masalah siraman air keras. Dikumpulkan uang 35 juta tidak dapat. Terjadi negosiasi, saya bantu kamu untuk perobatan mata melalui yayasan, tentunya saya gandeng
podcastnya Den Sumarko. Kan jelas sudah kan? Terkumpul. Ya ingat baik-baik sesuai dengan kesepakatan kita, perobatan mata bukan untuk kamu. Nah, itu loh. Beda ya, untuk kamu kau pergunakan sesuka hatimu dengan untukmu, tapi berkaitan dengan perobatan mata yang kau derita. Beda kan? Nah, jadi jangan disimpangkan. Kalau nggak salah terakumulasi 95 juta sudah muak. Udah marah dong donatur. Enak beeng kamu. Kan gitu kira-kira kalau bahasa Betawinya gitu. Enaknya kamu. Gue juga pengen kan gitu. Jenderal, tapi itu yang 95 juta kalau di mata aku kalau dibuat bayar utang rumah sendiri itu bisa di Oh bisa, kasusin Jenderal. bisa. Apa deliknya Jenderal? Ya. Udah jelas menggelapkan uang tuh. Artinya Agus bisa kena hukuman. Bisa. Karena tidak sesuai dengan konstruksinya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Tanpa koordinasi dengan inisiator itu. Terus menyimpangkan uang itu kepada fonds yang lain, kena. Bukan Novi yang kena, malah Agus yang kena. Untuk hukumannya sendiri gimana tuh Jenderal mungkin? Ya, Hukum ya kena. hukumannya. Tentunya kan itu kena sidik nanti. Yang jelas dia melakukan penggelapan uang ini ya. Nah, nanti bisa saja nanti di irisannya itu ke Yunta bisa jadi penipuan 372, 378. Dia nipu si Novi. Nah, dia sampaikan bahwa ini perobatan ternyata pergunakan untuk yang lain, tidak sesuai dengan konstruksinya. Kena dia. Marah dong donatur, nanti donatur akan menuntut. Saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan pembicaraan. Kami tuntut kembalikan uangnya. Bang, Atau kami pidanakan. Bisa. Gitu loh. Bang izin. Ini ada juga salah satu donatur Bang menggandeng seorang lawyer yang dimana besok akan melaporkan atau membuat pengaduan ke PPATK perihal dilakukannya audit penggunaan donasi pengobatan Agus Salim. Ini gimana Bang? Audit ke PPATK yang mana? Untuk jadi ada donatur menggandeng lawyer untuk ke PPATK supaya mengaudit dana tersebut begitu. Itu Kalau gimana Bang? PPATK mau ngaudit itu dalam rangka apa? Nah, itu gimana Bang? Makanya Ya enggak salah. juga lah. Paling tim auditing audit independen melakukan audit tentang itu gitu loh. Oh, kok jauh-jauh amat ke PPATK. PPATK itu merupakan auditing daripada penyelenggara negara. Itu diingat kembali loh ya. Makanya setiap penyelenggara negara itu pejabat-pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan ya. Wajib melaporkan dia punya hartanya. Tentunya itu kan pasti akan nanti pasti saat dilaporkan itu akan diaudit oleh PPATK. Pantas nggak kamu sebagai Kapolda tapi uangmu sekian. Nah, kalau uangmu sekian dari mana saja? Nah, tentunya audit dari PPATK. Itu namanya ya analisa transaksi keuangannya. Tapi kalau masalah gini ya, kok larinya ke PPATK? Nggak nyambung ya Jenderal? Nggak nyambung lah. Salah konteks ya. Konteksnya salah konstruksi deh. Nah, kalau mau mengambil audit independen kan ada, audit negara. Itu kira-kira. Jadi ini kan bukan penyelenggara negara, yayasan. Gitu kira-kira ya. Jadi mungkin terakhir dari saya ada pesan nggak sih untuk Kemensos, Agus Salim, dan juga Novi mungkin kalau dari Jenderal pesannya apa nih? Begini ya, menurut hemat saya, itu yang saya katakan tadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau memang sudah turun Kementerian Sosial untuk memfasilitasi masalah ini, tentu kan akan dilihat. Ini si Agus ini dalam rangka apa dia dikasih uang. Tentu kan akan dicek juga sama Kemensos. Nah, tapi saya berharap ya, udahlah tingkat DKI aja lah. Jangan sampai tingkat kementerian lah. Kementerian itu cukup seluruh Indonesia. Kalau di sini kan ada kepanjangan tangan di kantor gubernur kan ada ininya kan, departemen sosialnya, kepala bidang sosialnya. Itu aja yang turun lah. Nanti orang semua cemburu. Saya ingatkan aja ya. Nanti lihat aja ini akan membuat Bumerang. permasalahan baru, bumerang bagi Kementerian Sosial kalau sempat dari Kementerian Sosial yang turun. Nah, kepanjangan tangan dari yang ada di sini aja. Masa Kementerian Sosial kan ada di tiap-tiap provinsi. Yang provinsi aja yang turun. Ditelahap permasalahannya, tapi perlu kehati-hatian ya. Sekali lagi bukan Agus aja yang mengalami nasib seperti ini, banyak manusia-manusia yang lain
mendapatkan nasib seperti ini. Kok kenapa? Apa istimewanya dia? Kami juga butuh dong diperhatikan. Hati-hati Kementerian Sosial. Jangan sampai melakukan tindakan justru bumerang bagi kementerian itu sendiri. Tapi hemat saya, siapapun itu sudahlah ya. Kembali lagi pada pokok masalah. Masih banyak tugas-tugas negara, masih banyak tugas kita yang lain ya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan. Duduk sama rendah aja lah. Selesaikan permasalahannya. Agus jangan lagi kau keras kepala. Ikuti aja aturan main. Novi juga memberikan uluran tangannya sesuai dengan konstruksinya. Nah, tentunya kalau udah banyak yang melihat pemerhati, ya sama-sama kita audit. Betul nggak peruntukannya? Betul nggak untuk Agus matanya? Terus Agus jangan banyak nuntut lagi, ya sudah selesaikan saja. Nah, jangan sampai nanti kalau seandainya dalam perjalanannya bahwa ini kurang, si Novi menggalang dana lagi. Ya kalau dia mau. Kalau enggak, siapa yang maksa? Emangnya ada kewajiban Novi untuk mengumpulkan dana buat dia? Kayaknya akan dong hidup ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sama-sama kita berpikir jernih. Ini saya minta kepada kita semua ya, supaya netizen, supaya masyarakat, publik, kita berikan pencerahan yang lurus. Kita berikan pencerahan yang positif. Jangan berdasarkan otak kita, tapi membuat masyarakat jadi bimbang, bingung, dan ragu. Karena belum tentu mereka mengerti juga tentang masalah ini. Berikanlah hal-hal yang positif. Supaya cerdas negara kita ini, cerdas masyarakat kita ini. Jangan kita bodohi lagi masyarakat dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kira-kira itu harapan saya ya. Oke, Bagus. sip. Thank you, Jenderal. Makasih Jenderal.